Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suroh Bajo. Di video kali ini ada sebuah cerita horor tentang tragedi mengerikan di desa terkutuk. Di ujung jalan berbatu yang berkelok-kelok, di antara rimbun pepohonan dan ladang hijau, terletak sebuah desa terpencil yang letaknya di daerah Jawa Tengah. Di tengah heningnya alam, terdapat sebuah rumah warisan yang tua yang telah berdiri tegak pada zaman dahulu. Rumah itu dengan pintu kayu yang tua dan jendela-jendela klasik adalah peninggalan berharga dari keluarga Rina. Rina adalah seorang gadis kota yang mendapati dirinya menjadi pewaris satu-satunya dari rumah itu. Orang tuanya telah lama meninggal dunia, mewariskan kepadanya. Hari ini adalah hari pertamanya Rina tinggal di rumah warisan ini, dan dia mencoba kuat walau hanya tinggal sendirian. Dulu Rina kecil dan kedua orang tuanya pernah tinggal di sini, namun ketika Rina berumur 3 tahun, mereka pindah ke ibu kota. Karena ayahnya bekerja di sana, Rina memutuskan untuk membersihkan rumah tua itu agar lebih nyaman untuk ditinggali. Ketika Rina keluar untuk menghirup udara pagi, dia mendengar suara langkah ringan di jalan setapak. Seorang penjual sayur keliling dengan keranjang berisi aneka warna sayuran melangkah pelan dan tersenyum ramah. Ketika Rina selesai berbincang dengan penjual sayur itu, Rina memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya di dapur. Lokasi dapurnya menghadap langsung ke kebun belakang yang rimbun dengan pohon bambu yang menari dengan lembut ditiup angin. Ketika Rina sedang memasak, tiba-tiba suasana hening di dapur terganggu oleh suara decitan pintu belakang. Rina menghentikan kegiatannya dan mendongak. Matanya mencari sumber suara. Rina memutuskan untuk mengecek pintu belakang yang terbuka itu dengan langkah ragu. Dia mendekati pintu itu sambil menyentuh ujung jarinya ke gagang pintu kayu, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Dia membuka pintu dengan hati-hati, namun alih-alih menemukan seseorang atau sesuatu yang menakutkan, yang ada hanyalah keheningan dan pemandangan kebun yang masih tetap sama seperti sebelumnya. Rina melanjutkan kegiatannya di dapur. Suara ketukan pintu yang menghentak hening membuat hatinya berdegup lebih cepat. Tanpa bisa menahan rasa penasaran dan khawatir, Rina menghampiri pintu dengan perlahan. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka dan terdengar suara angin yang menerpa membawa aroma tanah basah di dedaunan. Di ambang pintu, Rina dikejutkan oleh kehadiran seorang ibu yang mengenakan gaun tradisional yang memancarkan keanggunan. Namun matanya penuh dengan aura mistis. "Selamat pagi. Saya Nini, tetangga sebelah rumah ini," sapa ibu itu dengan senyum ramah. Namun, ada sesuatu yang tak dapat diungkapkan lewat sorot matanya. Rina meskipun terkejut, menjawab salam dengan ramah. "Oh, iya. Selamat pagi, Bu Nini. Saya Rina. Baru saja pindah ke desa ini." "Oh, begitu. Saya senang ada tetangga baru di sini. Jangan ragu untuk meminta jika kamu butuh bantuan ya." Rina merasa lega dengan sambutan hangat tetangganya, dan mereka berdua melanjutkan percakapan, bercerita tentang kehidupan di desa. Esok paginya Rina memutuskan untuk membawa masakan yang telah dia masak dan berkunjung balik ke rumah Bu Nini. Masakan yang harum memenuhi udara pagi ketika dia memasuki rumah Bu Nini, dan senyum hangat Bu Nini menyambut Rina dengan gembira. Ketika Rina berada di rumah Bu Nini, mata Rina tertuju pada sebuah foto di dinding yang menampilkan Bu Nini bersama seorang bayi laki-laki yang tampak sangat lucu. Rina merasa terkesima melihat senyum bahagia di wajah Bu Nini yang mencium bayinya. Bu Nini, bayi ini siapa?" tanya Rina sambil menunjuk ke arah foto. Sejenak senyum di wajah Bu Nini memudar sebelum dia menjawab. "Ah, itu anak saya dulu, namanya Rendra." Rina menyadari
Ada rasa sedih yang melintas di mata Bu Nini, seolah terdapat sesuatu beban yang disembunyikan. Rina memutuskan untuk bertanya kembali lebih lanjut. "Oh, namanya Rendra. Sekarang di mana, Bu? Kok nggak kelihatan?" Bu Nini menghela nafas, seolah-olah merenungi ketenangan yang dalam. "Rendra adalah kebahagiaan hidup saya. Namun, takdir berkata lain, dia pergi lebih cepat daripada yang seharusnya." Rina bisa merasakan kepedihan di balik kata-kata itu. "Maafkan saya, Bu Nini. Saya tidak bermaksud membuat Bu Nini sedih." Bu Nini tersenyum lembut. "Gak apa-apa, Rin. Kenangan itu selalu bersamaku. Dan saya percaya bahwa setiap kehilangan membawa kita pada suatu perjalanan baru. Namun terkadang kebenaran dan rahasia bisa menjadi beban sendiri." Rina merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan sepenuhnya oleh Bu Nini. Mungkin itu hanya perasaan Rina. Saat itu, suasana menjadi hening. Rina merasa dilema. Dia menghormati privasi Bu Nini. Rina dengan lembut berkata, "Bu Nini, jika ada sesuatu yang membuat Bu Nini kurang nyaman untuk bercerita, boleh cerita ke saya, Bu Nini. Terkadang berbicara tentang masa lalu bisa menjadi langkah pertama untuk menuju penyembuhan." Setelah percakapan itu dan mengobrol sedikit, Rina izin pamit. Rina memutuskan untuk keliling di sekitar desa. Dia melihat sebuah kebun kosong yang terletak di antara rumahnya dan rumah Bu Nini. Namun pandangan tertuju pada gundukan batu bulat yang berjejer di kebun itu, seakan-akan membentuk suatu formasi yang terlihat aneh. Bulu kuduk Rina berdiri ketika dia mendekati gundukan batu itu. Gundukan batu bulat yang berjajar seperti nisan memunculkan ketegangan dalam diri Rina. Meskipun bulu kuduknya masih berdiri, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hatinya, perlahan-lahan, Rina melangkah melewati kebun kosong itu dan melanjutkan perjalanan untuk melihat desa. Suatu hari ketika Rina berbincang dengan beberapa tetangganya yang lain di warung desa, dia mulai menyadari bahwa suara tawa anak kecil yang bermain tidak pernah terdengar. Sebaliknya, mayoritas warga desa Rina yang ditemui adalah orang dewasa ataupun lansia. Ketika dia menanyakan hal ini kepada Bu Nini dan tetangga-tetangganya, ada reaksi yang sangat berbeda. Seakan-akan pertanyaan Rina membuka pintu menuju suatu rahasia yang disembunyikan. Mereka seakan-akan mengalihkan pembicaraan, mengatakan bahwa anak-anak di desa ini sedang sibuk dengan sekolah atau pekerjaan di luar desa. Meskipun penjelasan itu masuk akal, Rina tetap merasakan bahwa ada yang tidak sesuai. Seolah-olah ada beban rahasia yang menyesakkan dada dan disembunyikan. Suatu siang yang cerah, Rina memutuskan untuk pergi ke warung kecil di sudut jalan yang terkenal menjual pecel yang sangat lezat. "Saya pesan 1 porsi pecel ya, Bu." "Oh iya, Nak. Monggo, duduk dulu. Tunggu sebentar ya." Sambil menunggu pesanannya, Rina tanpa memperhatikan sekitar dan melihat berbagai barang antik dan foto-foto keluarga yang menghiasi dinding warung itu. Nenek itu kembali ke meja Rina dengan piring pecel yang nampak sangat lezat. "Ini pecelnya, monggo." Rina mengangguk sambil tersenyum terima kasih. Sambil menikmati makanannya, Rina berbincang-bincang dengan nenek itu. Nenek itu bernama Nenek Kiro. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan di desa, kenangan masa lalu dan kehidupan desa sehari-hari. Dalam perbincangan itu, Rina mengetahui bahwa Nenek Kiro tinggal sendiri di rumahnya yang berada di ujung desa. Mata Nenek Kiro terlihat penuh cerita dan Rina merasa ada suatu kesedihan yang tersembunyi di balik senyumannya. "Nek, Nenek tinggal di sini sendirian setiap harinya?" tanya Rina dengan penasaran. Nenek Kiro menghela nafas sejenak sebelum menjawab. "Sudah lama aku tinggal sendiri di sini. Ya nggak apa-apa, walau mungkin kesepian, tapi syukuri saja." Namun mata Rina melihat bahwa ada kesepian yang terpancar dalam mata nenek. Rina bertanya lebih lanjut, mencoba memahami lebih banyak tentang kehidupan Nenek Kiro. Ketika Rina sedang dalam perbincangan dengan Nenek Kiro di warung kecil,
Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil seorang bayi dari dalam rumah nenek itu. Suara tangisan yang rapuh dan memerlukan perhatian membuat Rina menoleh ke arah rumah nenek itu. "Nek, itu suara bayi. Apa ada bayi di dalam?" tanya Rina dengan khawatir. Nenek Iro yang tadinya sedang bicara dengan Rina mendadak terdiam. Matanya yang tadi berbinar karena cerita masa lalu, kini terlihat penuh dengan rahasia. "Nek, itu ada siapa di dalam? Gak kasihan itu ada bayi nangis?" Nenek Kiro mengangguk pelan. "Ah, gak apa-apa. Itu hanya anak tetangga yang sedang main." Namun jawaban tersebut tidak sepenuhnya meyakinkan Rina. Rina melihat nenek Kiro nampak ekspresinya berubah setelah mendengar suara tangisan itu. Rina bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan yang lebih dalam dari yang dia katakan. Rina memutuskan untuk menghormati privasi nenek Kiro dan fokus kembali makan pecel yang ada di piring. Setelah selesai, Rina meninggalkan warung sederhana itu dengan rasa penasaran yang semakin mendalam. Pada malam hari, suasana di desa semakin sunyi dan menakutkan. Tiba-tiba, terdengar suara keras di ruangan belakang rumah Rina. Seakan-akan ada benda yang terjatuh dengan keras. Rina yang sebelumnya telah terlelap, terkejut dan langsung berseru, "Siapa itu?" Suara teriakan itu menciptakan getaran panik dalam rumahnya. Dengan langkah hati-hati, Rina beranjak dari tempat tidurnya dan menuju ruang belakang untuk memastikan keadaan. Ketika dia mencapai ruang belakang, Rina menemukan bahwa pintu belakang rumahnya terbuka lebar. Hatinya berdegup kencang, dan rasa takut muncul ketika dia menyadari kemungkinan ada maling atau bahaya lain yang masuk ke dalam rumahnya. Rina bergegas ke pintu belakang, berusaha menutupnya secepat mungkin. Namun ketika dia hendak menutup pintu, pandangannya tertuju pada sosok besar yang tersembunyi di balik rimbun pohon bambu. Sosok itu dengan wajah besar dan berbulu melihatnya dengan mata yang tajam dan misterius. Rina menjerit kaget ketika menyadari bahwa sosok itu adalah genderuwo. Ketakutan melingkupi dirinya dan dia segera mengunci pintu belakang dengan gemetar. Rasa takut membuatnya segera berlari ke kamar, mengunci pintu kamar dan bersembunyi di bawah selimut. Rina mengunci dirinya di dalam kamar, berusaha menenangkan diri di bawah selimutnya. Tetapi ketika gelap malam semakin mencekam, dia merasakan adanya bayangan hitam yang bergerak perlahan mendekatinya. Dengan mata penuh ketakutan, Rina beranikan diri untuk melihat di balik selimut. Di antara ketidakjelasan kegelapan, dia melihat bayangan hitam yang tampak semakin mendekat. Rina menahan nafas, berusaha memahami apa yang tengah terjadi. Dia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang nyata. Tiba-tiba, Rina putuskan untuk membuka selimutnya dengan cepat, berharap dapat mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kamar. Namun ketika selimutnya terangkat, dia terkejut mendapati bahwa tidak ada sosok apapun di dalam kamar. Apa itu hanya imajinasinya yang berlebihan? Atau memang ada kehadiran tak kasat mata di sekitarnya kala itu? Rasa lelah dan ketegangannya akhirnya meredakan dirinya, dan dia tertidur dalam selimut. Esok harinya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Nini dan ingin bercerita tentang kejadian tadi malam. Rina mengetuk pintu rumah Bu Nini. Pintu itu terbuka pelan dan Bu Nini muncul dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran karena Bu Nini melihat wajah Rina seperti ketakutan. "Bu Nini, saya ingin cerita soal tadi malam. Ada kejadian aneh di rumah saya," ucap Rina dengan suara yang hampir gemetar. Bu Nini mempersilahkan Rina untuk masuk dan keduanya duduk di ruang tamu yang sederhana. Rina menceritakan setiap detail kejadian. Bagaimana pintu belakang yang tiba-tiba terbuka dan kemudian ada sosok bayangan besar berbulu yang membuat Rina ketakutan. Bu Nini yang sejak awal mendengar dengan serius tampak sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa keberadaan genderuwo mungkin menjadi kisah yang belum selesai di desa mereka. Dengan pandangan yang berkabut, Bu Nini bangkit dari kursi dan berjalan menuju dinding di mana sebuah foto besar tergantung. "Rina, saya ingin menunjukkan sesuatu kepadamu," ucap Bu Nini sambil mengambil foto tersebut. Ketika foto itu dipegang oleh tangannya,
Matanya penuh air mata. Dengan suara yang bergetar, Bu Nini mulai menceritakan bahwa anaknya telah meninggal karena diambil oleh sosok genderuwo itu. Air mata bercucuran di pipinya, dan suara isak tangisnya mengisi ruangan. "Anak saya sering melihat genderuwo," kata Bu Nini. "Dia selalu bercerita tentang adanya sosok yang besar datang menjemputnya," katanya. Hingga akhirnya pada malam yang gelap, genderuwo itu membawanya pergi. Dan saya sangat merasa kehilangan anak saya. Rina terdiam terkejut dan tersentuh oleh kisah tragis yang dia dengar. Dia bisa merasakan kepedihan yang terus menghantui Bu Nini. Rina merasakan kebingungan dan bertanya, mengapa genderuwo itu mengambil para bayi di desa ini? Bu Nini menarik nafas dalam-dalam sebelum memberikan jawaban. Batu-batu seperti nisan di kebun ini adalah simbolis dari para bayi yang diambil oleh sosok genderuwo itu. Setiap batu mewakili kehilangan seorang anak yang telah pergi dari pelukan keluarganya. Rina merasa kaget dan terguncang mendengar penjelasan itu. Apa ada cara untuk menghentikan genderuwo itu? Dan kenapa genderuwo itu seperti mengutuk desa ini? Tanya Rina dengan bersuara penuh kekhawatiran. Bu Nini mengangguk lembut. Dulu Nenek Kiro pernah bercerita bahwa genderuwo itu mempunyai asal-usul yang lebih tua dari desa ini. Konon, Nenek Kiro lebih tahu tentang asal-usul makhluk itu. Rina menjadi semakin penasaran bertanya, mengapa Nenek Kiro tidak memberitahu desa ini lebih awal? Apakah ada cara untuk menghentikan genderuwo ini? Bu Nini menggeleng. Nenek Kiro sendiri adalah bagian dari rahasia tersebut. Tidak diketahui pasti mengapa dia memilih untuk menyimpan cerita selama ini. Mungkin karena takut atau merasa bersalah. Rina mulai merasakan beban yang semakin besar di desa ini. Dia merasa ingin mengungkap kebenaran dan mencari solusi untuk mengatasi kehadiran genderuwo yang menghantui desa itu. Rina dan Bu Nini memutuskan untuk mengunjungi rumah Nenek Kiro. Mereka tiba di sana dengan hati yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Ketika mereka mengetuk pintu rumah Nenek Kiro, pintu itu terbuka pelan dan Nenek Kiro muncul dengan ekspresi yang tampak cemberut. "Apa yang kalian inginkan di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Bu Nini dengan lembut menjawab, "Nenek Kiro, kami datang karena kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rina telah mengalami kehadiran genderuwo. Tolong kami, Nenek Kiro." Nenek Kiro mencoba menyembunyikan sesuatu. "Tidak ada yang perlu kalian tahu. Kalian pergilah dari sini." Rina tidak terpengaruh oleh sikap dingin Nenek Kiro, mencoba mendekati dengan penuh kelembutan. "Nenek Kiro, kami tidak bermaksud menyakiti atau mengganggu. Kami hanya ingin kejelasan. Apa yang terjadi di desa ini? Tolong beritahu kami semua yang Nenek Kiro tahu." Nenek Kiro masih enggan memberikan informasi. "Nenek Kiro, kami membutuhkan kebenaran ini. Anak saya telah hilang lama dan diambil oleh genderuwo itu. Jangan lagi ada korban di desa ini." Nenek Kiro melihat keteguhan tekad Bu Nini dan Rina. Nenek Kiro merenung sejenak. Akhirnya dia mengangguk dengan lesu. "Baiklah, ayo masuk, silakan duduk. Saya akan menceritakan semuanya. Tapi kalian harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang sangat pahit." Nenek Kiro dengan mata yang berkaca-kaca mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Dia mengungkapkan peristiwa tragis yang terjadi ketika dia masih kecil. Saat itu ada seorang laki-laki di desa ini yang menjadi korban pembulian, kata Nenek Kiro dengan suara yang gemetar. Anak itu begitu polos dan tidak bersalah. Namun, anak dari seorang kepala desa merasa terganggu dan memutuskan untuk menghukumnya. Dia melanjutkan. Anak laki-laki itu dibawa ke hutan bambu, tempat yang penuh dengan rahasia dan mistis. Di sana dia dianiaya dengan kejam oleh pelaku itu, oleh anak dari seorang kepala desa. Pukulan demi pukulan menyisakan rasa sakit yang tak terlupakan.
Nenek Kiro menatap jauh ke kebun bambu, seolah-olah mengingat kembali kejadian yang mengejutkan desa tersebut. Anak itu meninggal akibat kebrutalan itu, dan sang ayah yang penuh kepedihan melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Tetapi Nenek Kiro menghela nafas. Tapi pihak berwenang memilih untuk menutupinya. Mereka menyatakan kematian itu adalah kecelakaan terjatuh di sungai. Nenek Kiro menjelaskan bahwa saksi mata yang melihat kejadian sebenarnya membisu karena takut akan kemarahan kepala desa dan kekuatan serta kuasa yang dimilikinya. Desa itu terbelah oleh keadilan dan kekuasaan menyimpan rahasia yang terlupakan. Dari saat itu, kegelapan menyelimuti desa ini, ucap Nenek Kiro. Genderuwo muncul sebagai bentuk hukuman dan penyesalan. Roh anak laki-laki yang tidak mendapatkan keadilan berkeliaran di desa ini mencari kedamaian yang tak pernah ditemukannya. Rina dan Bu Nini mendengar cerita itu dengan hati yang penuh kepedihan. Mereka menyadari bahwa mengatasi keberadaan genderuwo dan membawa kedamaian desa, mereka harus berani mengungkapkan kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Nenek Kiro melanjutkan ceritanya dengan suara yang serak. Ayah dari anak laki-laki yang meninggal itu terpuruk dalam keputusasaan dan kemarahan. Tidak dapat menerima ketidakadilan yang terjadi. Dia membuat perjanjian gelap dengan iblis untuk membawa penderitaan ke setiap keluarga di desa ini. Nenek Kiro menjelaskan bahwa sang ayah yang kini menjadi roh genderuwo yang terkutuk berjanji untuk membunuh setiap anak atau bayi laki-laki yang lahir di desa ini. Tujuannya adalah membuat setiap orang desa, orang tua di desa ini, merasakan penderitaan kehilangan anak, sebagaimana yang dia alami sendiri. Dan begitulah ceritanya, terkutuklah desa ini, ucap nenek dengan suara bergetar. Genderuwo itu menjadi alat pembalasan mengutuk desa ini dan menciptakan ketakutan yang abadi. Dia melanjutkan, anak yang meninggal itu adalah kakakku. Aib dan malu menutupi keluargaku. Aku memilih merahasiakan karena takut dijauhi oleh warga desa. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan membuat desa ini terus menderita. Rina dan Bu Nini mendengarkan cerita tersebut dengan rasa keterkejutan dan kepedihan yang mendalam. Rina dengan hati penuh empati menghampiri Nenek Kiro dan merangkulnya. Nenek Kiro, kita akan mengatasi semua ini bersama-sama, ucap Rina dengan suara lembut. Nenek Kiro mengangguk dan berterima kasih, merasakan kehangatan dukungan Rina. Bu Nini yang juga terguncang oleh pengungkapan ini bergabung dalam pelukan mereka. Mereka bersama-sama merangkul tekad untuk mengakhiri kutukan. Ketika suasana hati mulai membaik, Rina teringat pada seorang temannya di kota, yang seorang ustadz. Dia berpikir bahwa mungkin kawannya itu dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan penuh kehati-hatian, Rina berkata, Nenek Kiro, Bu Nini, saya punya seorang teman di kota. Dia seorang ustadz dan mungkin bisa memberikan pertolongan di sini. Bagaimana kalau saya menghubunginya? Nenek Kiro dan Bu Nini setuju dengan saran Rina. Rina langsung menghubungi temannya, seorang ustadz, melalui telepon. Dia menjelaskan situasi yang terjadi di desa ini. Temannya bersedia datang dan membantu mengatasi masalah di desa itu. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Rini, Bu Nini, dan Nenek Kiro menantikan kedatangan kawan Rina yang seorang ustadz untuk membantu mengatasi hal mistis yang telah menyelimuti desa mereka. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan seorang ustadz yang lembut dan bijaksana memasuki ruangan. Ustadz itu bernama Ustadz Agus. Ustadz itu melirik sebuah foto yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu terlihat keluarga yang bahagia, seorang suami istri, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Foto ini keluarga Nenek Iro, tanya Ustadz Agus dengan penuh kehati-hatian. Nenek Kiro mengangguk pelan dan matanya terus berkaca-kaca. Iya, ini adalah keluarga saya. Anak laki-laki itu adalah kakakku. Sayangnya, saat bahagia itu hanya berlangsung sesaat.
Ustadz dengan penuh empati mengajak Nenek Kiro untuk berbagi kisah keluarganya. Ibu saya meninggal saat melahirkan saya. Ayah saya mencoba untuk melanjutkan kehidupan. Namun, tragedi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Nenek Kiro menceritakan bagaimana sang ayah yang merasa kehilangan terlibat dalam perjanjian gelap dan akhirnya berubah menjadi roh genderuwo. Dia menjelaskan bahwa sang ayah mengutuk desa ini dengan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ustadz mendengar cerita yang penuh dengan tragedi mengangguk paham. Kita harus mengakhirinya. Saya akan lakukan yang terbaik untuk membantu desa ini. Ustadz Agus dengan penuh kehati-hatian memutuskan untuk menelusuri setiap sudut rumah Nenek Kiro. Dia mengamati setiap barang dan sudut ruangan yang diteliti. Ketika melangkah menuju lemari tua yang tampaknya jarang tersentuh, matanya berbinar-binar. Di dalam lemari itu terbungkus kain putih kusam dan terdapat sebuah pusaka yang tampak sangat kuno. Ustadz mengambil pusaka itu dengan penuh perhatian, merasakan energi gaib yang terpancar darinya. Inilah mungkin pusaka perjanjian yang mungkin menyatukan dengan roh genderuwo ini. Mereka berkumpul di kebun belakang, tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyelesaikan masalah ini. Ustadz meletakkan pusaka itu di tanah dan dengan suara yang penuh keyakinan, dia mulai berucap doa-doa yang penuh makna. Setelah selesai merapal doa, Ustadz menyirami pusaka dengan air doa yang diambil dari tempat wudhu. Kini kita hanya perlu bersabar dan memantau perubahan yang akan terjadi. Semoga hal yang tidak diinginkan segera berlalu dari desa ini. Pak Ustadz dengan suara yang lembut dan penuh kehusyuan memimpin doa bersama. Tahun-tahun berganti dan suasana desa pun berubah. Rina setelah menemukan kebahagiaan di desa itu, akhirnya menikah dengan pemuda dari desa tersebut. Rumahnya yang dulunya sunyi dan penuh misteri, kini terasa hangat dan penuh tawa dengan kehadiran keluarga kecil mereka. Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang menjadi anugerah kecil bagi mereka. Desa yang pernah dihantui oleh kutukan dan teror genderuwo kini sudah aman dan tidak ada lagi kejadian ngeri seperti kehilangan bayi laki-laki yang pernah meresahkan warga desa. Demikianlah kisah tentang tragedi mengerikan di desa terkutuk. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.